selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Lely Novita. Oke, di siang ini saya kebetulan lagi libur. Ini saya lagi ngeteh sama es kopi buat Bang Yayat. Halo Bang Yayat, ini es kopi ini saya ngopi. Selamat siang Bang Yayat. Jadi Bang Yayat itu rajin banget komen, selalu ngingetin ngopi. Nah ini saya ngopi. Terus kemudian di siang ini saya mau ngomongin tentang seputar bisnis minimarket atau usaha minimarket. Nah, kenapa minimarket? Nah, ini akan saya bahas sekilas ya teman-teman. Jadi kenapa minimarket? Jadi kalau di minimarket itu sebenarnya konsepnya itu jual bahan pokok atau sembako juga ada. Kayak misalnya di minimarket juga ada gula, beras, ada mie instan, kemudian kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, sabun, sampun. Nah itu pasti dipakai oleh setiap manusia. Jadi kenapa usaha minimarket atau bisnis minimarket itu kalau teman-teman ada duitnya bisa untuk mulai buka usaha, karena dia konsepnya adalah jual bahan baku atau basic barang kebutuhan yang dipakai manusia sehari-hari. Nah, kalau misalnya kalau zaman dulu itu konsepnya toko kelontong. Jadi orang datang, kita layani, mau beli apa, kita ambilkan, bayar, pulang. Nah seperti itu. Tapi seiring bergesernya waktu, itu trennya itu orang-orang masyarakat modern sekarang lebih ke sini itu lebih suka, lebih puas memilih barang sendiri ya teman-teman. Dan dengan tempat yang nyaman, kita puas milih sendiri. Misalnya mau pilih barang ini, mau cari hand body dia bisa baca ini untuk kulit kering atau untuk apa. Kalau misalnya mau beli snack juga, ini rasa apa, jadi puas milih. Sedangkan kalau toko kelontong itu kita kan bilang sama orangnya yang jaga toko, saya mau ini. Sedangkan kalau nggak jadi beli ya agak malu ya. Nah kalau di minimarket itu nggak jadi beli, nggak ada, ya udah pulang. Nah seperti itu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman atau tren bisnis yang ada saat ini. Jika teman-teman pengen usaha yang cepat laku ya minimarket, karena barang-barang yang dijual itu yang dipakai oleh kita sehari-hari. Kemudian buat teman-teman yang suka bisnis online ya, sebagian di toko kita kalau misalnya bisa kita jual online, kalau kita ngerti ilmu bisnis online bisa kok dijual lewat online. Teman-teman bikin akun Instagram, Facebook, atau jualan di story WA itu untuk menjangkau yang daerah-daerah tempat kita. Nah itu mungkin triknya, kalau daerahnya deket bisa dikasih untuk pelayanan minimal 50.000 atau 75.000 belanja di sini bisa lewat WA, nanti kita antar. Nah bisa jemput bola seperti itu, karena persaingan sekarang semakin maju. Jadi teman-teman harus banyak inovasi. Jadi semakin bergeser ke sini, pembeli adalah yang tadinya raja semakin merajalela. Bukan maksudnya raja teman-teman. Jadi kalau pelanggan puas itu akan repeat order, akan beli lagi tempat kita. Nah makanya kenapa banyak sekarang toko kelontong yang sudah mulai bergeser konsep untuk dirubah ke minimarket ya, karena request konsumen. Banyak konsumen lebih memilih belanja di minimarket modern seperti Indomaret, Alfamart. Jadi kita harus mengikuti tren pasar yang ada saat ini. Kemudian dengan permodalan, kalau toko kelontong kan bisa dimulai memang dengan modal yang minim ya teman-teman. Kalau di minimarket sendiri, kalau misalnya punya uang sekitar 25 juta sampai 50 juta, itu kalau menurut pengalaman pribadi kita, itu cuman untuk bisa ngisi stok aja, sedangkan raknya, display dan lain belum. Jadi paling nggak modal minimal 100 jutaan lah, 100 jutaan kalau mau buka minimarket. Dan jangan lupa promo-promo, teman-teman harus rajin ya teman-teman. Promo misalnya teman-teman bikin promo jual minyak goreng yang sudah promo dari distributornya, nanti ditulisin promo seperti itu. Jadi seperti kalau di tempat minimarket kami membuat kupon 40.000 dapat 1 kupon, nanti bisa ditukar dengan hadiah seperti itu. Dan kemudian banyak banget yang bisa kita lakukan. Oke, kita
kita lanjut di sini. Kenapa bisnis minimarket? Ya tadi itu karena sekarang tren pembeli atau customer itu berubah dari yang tadinya toko kelontong itu banyak yang ke tren modern seperti minimarket. Jadi kalau kita tidak mengikuti tren, kita ketinggalan teman-teman. Jadi kalau kita mau bersaing ya kita ikuti pasar seperti itu. Dan jika ada pertanyaan lain seputar dunia usaha, selama saya bisa akan saya jawab ya. Kemudian kalau kemudian dulu toko kita juga besar yang sekarang kok. Dulu itu agak kecil dikit ya. 2 tahun itu dibuat besar lagi dan kemudian barangnya juga diperbanyak variasi barang atau stok yang dijual. Ya jadi teman-teman yang mau mulai usaha, semangat cari informasi atau ilmu-ilmunya di YouTube banyak banget. Kemudian buat teman-teman yang terkena dampak pandemi, tetap sabar, tetap ikhlas, dan tetap semangat. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke?